fever, kompetensi 4. Yang kedua namanya dengue hemorrhagic fever. Ini juga kompetensi 4. Kemudian ada namanya demam tifoid, kompetensi 4. Ada namanya malaria, juga kompetensi 4. Ada namanya leptospirosis, juga kompetensi 4. Jadi kesimpulannya apa? Semua pasien demam kompetensinya 4. Yang terakhir ada toxoplasmosis, kompetensi 4. Oke. Nah, sekarang pelan-pelannya kayak mana? Anamnesis, cari faktor pencetus, ingat klinis kasnya apa, baru kita ingat penunjang sampai kata laksana. Sekarang abang tanya dulu sama kalian, kenapa abang itu dalam setiap mind mapping sering abang cantumkan faktor risiko yang khas? Satu, untuk membantu kalian menegakkan diagnosa. Yang kedua, untuk kalian mudah melakukan edukasi. Kan edukasi yang bagus apa abang bilang? Timpa faktor risiko. Jadi pertama, demam dengue dengan demam berdarah dengue sama nggak? Beda. Ini belum terjadi kebocoran plasma, ini sudah terjadi kebocoran plasma. Jadi kita lihat bedanya. Tapi yang harus kalian tahu apa? Kata kunci biasanya di soal-soal SC adalah demam berdarah ini atau demam dengue ini. Abang buat kayak gini, ngerti nggak kalian maksudnya? Apa maksudnya nih? Ada riwayat. Nah, lingkungan sekitarnya sebelumnya pernah demam kayak gini juga. Entah kakaknya, entah orang tuanya, entah adiknya atau tetangganya. Karena kan lewat nyamuk. Betul ya? Di satu lingkungan yang sama pernah kena. Kemudian, inilah kita pencetus dulu lah semua. Tifoid pencetusnya apa? Makanan kurang higienis. Masuklah di situ Salmonella typhi. Kalau malaria pulang dari daerah endemis. Di mana? Papua. Kalau di Sumut di mana? Penyambungan atau Madinah, ya kan? Katanya Tanjung Balai juga, di Serdang juga, Langkat juga. Oke. Tapi yang paling sering itu penyambungan, ini yang paling banyak ya. Kalau leptospirosis kata kuncinya apa? Banjir, banyak Tikus. Kalau toxoplasmosis kata kuncinya apa? Pelihara kucing. Jadi kalau abang datang dengan pasien demam hanya dengan menanyakan ini, abang udah tahu nggak diagnosanya? Sebenarnya kan udah. Maka abang tinggal lihat kan pola dari masing-masing demam sama klinis dari masing-masingnya. Kalau demam dengue atau demam berdarah dengue ini demamnya itu pasti disertai dengan nyeri apa? Nyeri kepala atau sendi atau otot. Sama, ini juga demam plus nyeri sendi atau kepala. Kayak ini khas nggak pada DBD? Khas lah. Kalau kalian pernah DBD pasti kalian tahu. Kalau tifoid, Kuhlmann Salmonella typhi ini tingkat toksisitasnya itu sore dan malam hari. Makanya dia demamnya memberat pada sore atau malam. Kemudian kuman tifoid ini akan menyerang saluran cerna, maka dia ada mencret atau muntah. Kalau dia malaria ada triasnya, demam, menggigil, keringat malam, berkeringat. Kalau dia lepto, demam, nyeri pada betis namanya nyeri gastrocnemius. Kemudian ada conjunctiva suffusion namanya apa? Konjungtivanya merah. Bisa nggak ikterik di sini? Bisa. Leptospirosis yang berat. Periksa lah, lihat atas, lihat bawah. Konjungtiva merah, sklera ikterik. Kalau dia tokso, selain demam apa bang? Ada ruam di kulit, ruam atau gatal di kulit. Oke, selesai kan kata kunci kita. Sekarang abang ingin kalian membedakan ini dengue fever dengan dengue hemorrhagic fever. Tadi kita sepakat ada kebocoran plasma atau tidak? Mana yang ada kebocoran plasma? Hemorrhagic.
Kalian melihat kebocoran plasma dari apa? AB sama C. Oke, daripada kalian hafal nilai hematokrit, mending abang kasih tahu ini. Tengok aja mana tourniquet yang positif itu DHF. Oke? Sehingga tourniquet positif itu dikatakan positif apabila ketemu lebih dari 10 PT. Tourniquet positif DHF kebocoran plasma, pasti hematokrit meningkat. Sehingga kalau pasien abang nanti datang dengan ini, maka pemeriksaan penunjang abang darah rutin, lakukan pemeriksaan NS1 positif kata dosennya. Satu lagi lakukan pemeriksaan IgM dan IgG apa? Anti DG. Nah, feeling kalian, badan kalian akan melakukan tes trampolin kalau kalian hafal main. Kalau kalian nggak hafal, gimana kalian mau dapat lokalisator tourniquet coba? Logika berpikirnya gitu. Bawaan badan kalian akan melakukan pemeriksaan rampelin dan tourniquet ketika kalian hafal mind mapping. Jadi ada hal yang bisa kalian hafal, ada hal yang harus kalian pahami. Nah, kalau dia tipoid, pemeriksaan penunjangnya minta darah rutin, kemudian Tubex, kemudian Widal. Periksa aja deh. Tubex positif, Widal nanti ada angkanya 1/680 katanya 640. Itu udah pasti positif. Karena gejala udah pas. Kalau dia malaria, lakukan pemeriksaan darah rutin. Satu lagi apa? Akusan darah tipis dan tebal. Apa yang kita jumpai? Plasmo. Oke. Jadi gini, ini kalian boleh percaya atau enggak sama Pak. Cuma jangan percaya kali juga, nambah rukun iman kan konsekuensinya. Jadi maksud abang gini, akusan darah tipis dan tebal. Di sini abang langsung klaim dengan Plasmodium falciparum. Kenapa gitu bang? Kenapa kalian nggak nanya? Kan Plasmodium ada banyak bang, ada Vivax, ada Ovale, ada malariae. Kenapa abang langsung klaim di sini coba? Itulah pengalaman. Dari dulu abang kuliah sampai abang ujian nasional, sampai adik-adik udah melewati semua anak-anak les, falciparum yang keluar. Kenapa falciparum? Satu berdasarkan pengalaman. Yang kedua paling banyak di Indonesia. Paling sering juga. Sehingga abang nanti apapun gambar yang abang lihat, pura-pura nengok gambar, ya udah. Pura-pura nengok gambar, dijumpai Plasmodium falciparum. Kalau abang harusnya ya, kalau abang ngajarnya benar, kalau abang nggak ambil jalan pintas untuk kalian, apa konsekuensinya coba? Dek, falciparum dijumpai nanti gametositnya berbentuk pisang bulan sabitnya nggak? Dek, Vivax ovale nanti dijumpai gambaran skizonnya berbentuk ring mau bilang. Dek, nanti falciparum Plasmodium malariae dijumpai nanti skizonnya berbentuk bunga rektangular. Kan pening kan? Kalau abang udah bisa prediksi ya prediksi aja. Oke. Apalagi konsekuensi kedua, kalau abang nggak ambil jalan pintas, obatnya beda-beda dosisnya. Kalau falciparum DHP 3 hari, Primakin 1 hari. Kalau Vivax ovale DHP 3 hari, Primakinnya 14 hari. Banyak konsekuensinya. Jadi abang ambil jalan potong. Kemudian lepto minta pemeriksaan darah rutin, kemudian minta pemeriksaan mikroskopis lapangan gelap. Wajib kalian bilang lapangan gelap. Nanti dijumpai apa? Gambaran leptospira positif. Gak tugas kalian menyampaikan ini, biar tugasnya leptospira positif. Kalau dia tokso, lakukan pemeriksaan darah rutin. Kemudian apa lagi bang? Lakukan pemeriksaan IgM dan IgG anti tokso positif. Dah ini tinggal tata laksana. Nah perhatikan. Maka kalau dia DHF, abang wajib menentukan grading, betul nggak? Karena tata laksananya berdasarkan grading. Grading 1, pasien cuma datang dengan demam, kemudian tourniquetnya positif. Oh iya, darah rutin apa pada pasien DBD? Trombositnya pasti tuh. Itu nggak usah dihafal, itu interpretasikan aja sesuai apa yang kalian lihat. Kalau dia derajat 2, dijumpai perdarahan spontan.
menjumpai perdarahan spontan. Ini saja. Kalau dia derajat 3, maka tekanan darahnya sudah drop di bawah 90 per 60. Kalau dia derajat 4, maka tekanan darahnya sangat drop atau dia tidak terdeteksi. Kalau nadinya baru tidak terpalpasi. Makanya waktu kalian belajar kuliah, grade 3 dan grade 4 ini disebut dia dengan apa? Denji, shock, sin, atau DSS. Nah, kenapa abang harus membedakan dari segi grade? Karena ternyata cairan yang abang berikan beda. Kalau dia tanpa shock, masih grade 1 dan grade 2, kalian besok bilangnya gini, saya akan anjurkan untuk pemasangan infus RL dengan dosis 7 cc per kilogram berat badan habis dalam 2 jam. Wajib kayak gini kalimatnya, wajib, kalau nggak salah nilainya. Kalau dia udah shock grade 3, grade 4, maka kalian wajib bilang saya akan menganjurkan infus RL 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan habis dalam 1 jam. Kalau abang udah tulis RL, jangan pandai-pandai ngubah NaCl jadi H. Tapi kalau di main abang nggak tulis RL, cuma infus saja, berarti abang bolehin kalian untuk ini. Jangan nanya lagi. Nanti pas belajar di rumah kok infus saja ya. Nah, bingung sendiri. Berarti abang bebasin kalian antara NaCl atau RL. Tapi kalau abang udah tulis jenis infusnya, itulah yang harus kalian buat. Contoh KAD kemarin kan, KAD apa? NaCl. Ya udah, inilah tata laksanaan DBD. Karena dia demam, abang tambahin paracetamol. Jadi dek, semuanya ini sampai ke sini obatnya semuanya abang berikan paracetamol. Karena dia demam. Cuma nanti bedanya di mana, Bang? Bedanya cuma di antibiotik masing-masing. Dah. Sekarang kita masuk ke sini, tipoid. Ya, semua paracetamol ya, semua ya, jangan lupa karena dia demam. Tipoid antibiotiknya apa, Dek? Fenicol tab 500 mg. Nomornya berapa? 28, karena abang ngasihnya 4 kali sehari. Tambah paracetamol, iya, karena dia demam. Malaria, nah ini agak panjang. Malaria ini panjang, abang kesini dulu. Kalau dia lepto, tata laksananya apa? R, doxycycline, tab 100 mg. Nomornya 14 saja, karena abang berikan 2 kali sehari. Kalau dia datang dengan tokso, maka abang berikan 2 antitokso. Pertama pyrimethamine, tab 500 mg. Ini hari Jumat atau Sabtu, Dek? Nomor 21, 3 kali sehari. Kemudian sulfadiazid, tab 500 mg. Nomor 21, 3 kali sehari. Oke, sekarang ini yang paling susah kan kalian hafal, malaria. Coba ikuti aja pola apa? Ini malaria ya. R, buat DHP besar. Apa itu DHP? DHP itu berisi dihidro artemisinin, tab 400 mg. Saking panjangnya nggak muat nih, nggak muat resepnya. Oke, abang buat di bawah. Abang arahin panahnya lebih ke bawah ya, sini ya. Oke. R, DHP. DHP berisi apa, Bang? Dihidro artemisinin dan piperaquine. Kalian buat sediaannya. Tab 400 mg ditambah dengan piperaquine 320 mg. Tutup kurung. Baru buat nomor. Ini kalian berikan 1 kali sehari, sekali makan 4 tablet. Di HP kita berikan 3 hari, berarti 4 dikali 3. Nomornya nomor 2. Ini di HP aja, di HP 3 hari, primaquine-nya 1 hari. Jadi abang resepin lagi, R, primaquine
tab 15 mg nomor 1 aja 1 DD tab 1 kasih paracetamol ya karena dia demam. Oke, betul itu.